Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak-bapak dan ibu dan rekan-rekan planters. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi perihal bagaimana pancang tanam dalam terasan yang kami lakukan di Blangsimpu 2. Berikut kami sampaikan adalah tabel pengaturan jarak antar tanam dalam terasan maupun pengaturan jarak dalam pembuatan teras di dalam pola sistem DVL system ya, untuk kerapatan 148 pokok per hektar. Di tabel ini juga kita diberikan kesempatan untuk menentukan jarak tanam atau jarak antar terasan dalam 7 pilihan, dari 24 feet sampai 30 feet, di mana tali pancang kita adalah 54 feet yang terdiri atas 24 feet ditambah 6 feet dan ditambah dengan 24 feet dengan total 54 feet. Tabel ini dapat kita lihat dan baca di dalam panduan teknik replanting yang ada di perusahaan kita. Sharing ini kami tujukan buat rekan-rekan planters yang ingin belajar dan yang belum paham. Bagi yang sudah paham ataupun suhu, mohon masukan dan sarannya. Jadi pada kesempatan ini kita sampaikan perihal alat yang kita gunakan. Ini adalah fiber atau aluminium foil untuk panen yang kita fungsikan sebagai alat untuk melaksanakan pancang tanam ataupun pembuatan pancang teras di area terasan. Jadi ini masih berfungsi bila mana ada alat-alat yang rusak, yang tidak terlalu bisa panjang lagi, kita bisa buat sebagai alat untuk membantu pemancangan. Nah, fungsinya adalah kita kan mau cari level ini, level ke atas ya. Maka ini kita bisa tarikkan. Silakan Pak, ditarik. Pak, ditarik Pak, sampai dapat terus. Ya, jadi alatnya bisa lebih efektif lah ya daripada kita pakai bambu ataupun kayu atau paralon. Sudah dapat ya? Oke, sudah dapat. Nah, ini silakan mendekat, Pak. Nah, ini adalah alat kedua yang mengarah tanam. Jadi ini dipepetkan ke dinding sebagai panduan kita untuk mengukur 1,5 meter untuk pemancangan titik tanam di area teras. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, kita akan jelaskan mengenai pemancangan menggunakan sistem DVL system. Nah, kita akan mulai dari pancang pertama. Kita ambil dari pinggir jalan. Kalau dia main rootnya adalah 3 meter, kalau collectionnya kita akan 2 meter. Nah, lepas itu kita akan tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Nah, di sini ada alat yang kita bisa buat pengukur adalah 1,5 meter. 1,5 meter ya. Nah, karena ini di pinggir jalan dan terasan pertamanya itu pancangannya di atas, kita masih menggunakan jarak 7,32 atau 24 feet. Nah, selanjutnya setelah ini kita pancang, silakan dipancang Pak. Oke, Bapak silakan maju. Nah, di atas juga kita belum mendapatkan jarak antar teras. Nah, ini kita belum mendapatkan jarak antar teras, maka kita masih menggunakan jarak antar tanamnya adalah 7,32 atau 24 feet. Nah, baru kita maju. Nah, pada pancang ketiga kita sudah mulai masuk ke teras pertama. Teras pertama, di mana teras pertama kita sudah memiliki jarak antar teras. Nah, ketika kita akan mengukur jarak antar teras, yang perlu diingat adalah kita harus rata air di atas. Maka kita menggunakan alat yang biasa dipakai untuk pemanen, yang bisa diturunkan. Silakan turunkan dulu Pak. Nah, bisa diturunkan, turunkan, naikkan lagi.
sampai kepada rata airnya mana? Rata airnya mana rata airnya? Silahkan Pak. Oke, udah dapat ya rata airnya. Silahkan tarik di. Nah, jadi ini harus bisa di setel-setel ya untuk naik turunnya. Nah, sudah dapat berapa feet? Ya, di situ kita buat 20 berapa? 25, 24, 25, 26, 27. Kita dapat 27 jarak antar terasnya, maka jarak tanamnya ke sananya adalah 27 feet. Nah, baru kita akan tancapkan. Nah, silakan. Oke, lanjutkan. Oke, ratakan airnya, turunkan sedikit, di sana turunkan juga, ya. Oke, sudah. Ya, sekarang tarik lagi Pak, biar kencang. Nah, sekarang posisi berapa Pak? Sekarang di situ ada paling pinggir adalah 24, 25, 26, 27. Malah dia 27,5 masih dapat. Jadi kita dibuat di sana adalah 26,5 ya feet ya. Baru masuk lagi. Karena gini, mohon maaf sebentar ya. Detail sistem yang kita gunakan pancangnya adalah jadi tegakkan dari pinggir sampai kepada pita ini adalah 24 feet. Ini 24 ini sampai dengan merah, pita biru dengan merah ini adalah 6 feet ya. Jadi disebut dengan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Jadi di sana yang dari batas ini kemari adalah 24 feet lagi. Jadi 24 ditambah 6 ditambah 24 dapat kita adalah 54 feet gitu ya. Jadi kita tetap ini adalah 27. Lanjut. Nah, sekarang kita pancang berikutnya. Nah, karena di atas kita harus ada bisa bergerak ya. Dapat? Oke. Sekarang yang kita dapati di sini adalah 24, 25, 26 dan 27 lagi masih. Jadi di sananya sama juga akan mendapatkan 27 feet ya. Silakan ditancap. Baik, kali ini kita akan menyampaikan contoh dari terasan yang memiliki jarak antar teras 24, 25, 26, 27, 28, 29 ya. 29 ya. Oke, 29 sampai 29 ya. Jadi ini jaraknya sangat jauh. Karena biasanya kita buat ini untuk area-area yang curam untuk menghindari longsor dengan jarak yang luas sebegini aja sampai 29 feet. Ini masih ada potensi untuk longsor, maka kita tidak boleh membuat teras yang terlalu dekat seperti normalnya pada bukit-bukit yang normal di 24 feet. Kita akan buat menjadi dikondisikan berdasarkan kondisi lapangan. Kalau memang bisa 24, kita bisa 24, 25, 26, 27, bahkan kadang-kadang kita ada yang sampai ke 31 di wilayah kita sini. Nah, demikian ya. Ini adalah 29. Terima kasih. Baik, di depan kita sudah nampak bahwa ada satu terasan yang melebar ya. Sebenarnya bukan melebar karena ini kondisi curam, maka kita harus memastikan tidak ada longsor. Maka kita akan lebarkan jarak antar teras. Kalau kondisi normal kita di Raja Lining 25 atau 26. Nah, kalau di sini kita akan buat
sampai kepada 28 yang pada saat akhirnya nanti ada melebar sampai ke 30. Bahkan ada yang memang bentuknya flat seperti ini. Nah, ini masih ada yang lebih flat. Ya terpaksa kita harus buat di 30. Nanti ada juga yang ini sampai ke 31. Yang penting kita masih bisa dapat buat teras yang aman. Nah, di sini dapat kami sampaikan juga bahwa pengulangan mengenai jarak dari talinya ya, tali pancangnya dari ujung sana ke biru adalah 24, dari biru ke biru adalah 6 feet ya. Kemudian dari biru ke ujung adalah 24 feet. Nah, di situ ada penanda warna merah, itu adalah 31 feet untuk pengingat kita. Nah, sekarang karena kita punya jarak di sini lebih dari 31 feet ya. Lebih dari 31 feet, maka nantinya tegak kan, Pak? Nah, jadi nantinya kita akan buat jarak tanam kita itu ke 7,32. Artinya apa? Kalau kita buat 7,32, seharusnya kan jarak antar tanamnya kurang dari 23 feet ya. Kalau di merah itu saja di 31, pasangannya harusnya di 23 feet ya. Nah, kalau kita ukur ke sana itu jatuhnya ke 22,5 feet. Kita tetap buat dia jaraknya menjadi 7,32 feet. Artinya apa? Kita akan kalah dari SPH. Kalau ini kita buat nanti 7,32, maka jarak tanam SPH di sini turun dari 148 menjadi 145. Karena itu sudah 31 feet ya. Kalau sudah menjadi ke 32, maka kita akan mendapatkan SPH di seputaran ini menjadi 140. Oke Bapak, sudah jadi. Maka tolong jarak tanamnya ditarik sana Pak, tetap ke 7,32 atau 24 feet. Nah itu dia, biru sampai ketemu ujung. Jadi kita pakai 7,32 atau SPH 145. Demikian ya. Baik, yang kami sampaikan di sini adalah di atas kita sudah pasang pancang tanam di 7,32 atau 24 feet. Nah, kita sekarang ini menghadapi kondisi di area sangat curam ya, dengan kemiringan di atas 40 derajat ya. Sudah kita cek kemarin di atas 40 derajat. Nah, kita tidak mungkin membuat teras di sini, Pak. Karena kalau kita buat teras nanti potensi runtuh dan yang lain hal lah. Jadi safety kita harus jaga. Nah, sekarang masa kita harus bikin teras jauh. Nah, ini kisaran sekitar kurang lebih sisanya 3 atau 4 feet. Berarti sekitar 54 feet lah jarak antar teras kita ini. Nah, bagaimana dengan cara tanamnya? Jarak tanamnya ke sana. Maka kita menggunakan jarak tanam tetap 7,32. Tetap pakai 7,32. Dengan kata lain, kita sudah kehilangan titik tanam yang banyak karena tidak ada bisa buat teras di sini. Itu yang bisa kami sampaikan ya Pak ya. Semuanya teman-teman ya. Oke, saya kira cukup untuk menunjukkan ini kondisi yang sangat curam, tapi tetap kita bisa buat teras. Dengan teras kita dengan kondisi yang seperti ini, kita ambil pilihan yang paling terendah ya, kurang lebih sekitar 3,7 meter, karena 3,7, 4,3 dan 4,9 dari ukuran teras yang ada kita pilih 3,7 saja. Demikian, terima kasih. Nah, karena tadi ini jaraknya cuman dia sudah 50 feet atau 51 feet, maka jarak tanamnya tetap ke 7,32 atau 24 feet. Kita tarik seperti ini. Ya.
cukup. Apa? 24 ya? Oke, pas 24. Nah, pancang. Nah, begitu juga nanti ke arah depan. Ke arah depan itu sudah tergambarkan bahwa sudah lebih dari 30 feet ya. Maka kita tetap pakai 7,32. Oke, 7,32 atau 24 feet. Lanjut, Pak. Jadi di sana tidak perlu diukur, Pak, karena sudah lewati 30 feet yang terlalu jauh ya. Kita langsung pakai 24 feet. Silakan. Oke ya, sudah ya. Nah, kita tancap lagi 24 feet. Sekian, terima kasih untuk area yang sangat curam dengan kemiringan di atas 40 derajat, dan di samping kita ini adalah batu cadas. Jadi insya Allah akan kuat teras kita ini. Terima kasih. Yuk, sana. Baik, kali ini yang kita contohkan adalah kemiringan di atas 45 derajat. Namun di bawah kita masih bisa gunakan sebagai teras karena ini adalah area lowland ya. Nah, di atas teras pertama itu tetap kita pancang dengan 24 feet atau 7,32. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah menggunakan aluminium foil atau fiber yang sudah tinggi, tapi nampaknya karena ketinggiannya lebih tinggi lagi, kita udah sambung masih kurang sampai lagi. Nah, kita buat apa adanya lah sementara. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa batas yang warna biru itu adalah 30 feet, merah itu adalah 31 feet. Jadi ini sudah melebihi dari 30 feet, kita simpulkan dengan jarak kurang lebih di sini berapa meter nih ya, kurang lebih segini 4 meteran ya, tinggal sisa ya 4 atau 5 meter di sini. Jadi untuk jarak seperti ini bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan, bahwa kita tetap akan nanti menggunakan jarak tanam 7,32 atau 24 feet. Pak, silakan Pak dipancang. Ya, di sini sudah dapat ya. Nah, baru kita akan tetap ke sana lagi. Pak, mundur. Oke, demikian kita buat 7,32. Terus tarik lagi 7,32 karena kemiringan dan jarak tidak memungkinkan kita menggunakan jarak yang lain selain 7,32. Dengan kata lain, bahwa di wilayah ini, lokasi ini, SPH akan menjadi faktor pengurang SPH adalah kondisi-kondisi seperti ini. Oke, terima kasih atas atensinya semuanya. Bapak-bapak, terima kasih ya. Dadah. Berjalanlah pelan walau mimpimu besar, langkahmu terasa meski tak terdengar. Tak perlu kau ucapkan janji yang tinggi, tunjukkan lewat karya, biarkan berbunyi. Berproseslah dalam diam, biar waktu yang mengungkap. Kejutan akan lebih indah dari kata yang unfaedah. Raih mimpimu dalam sunyi yang damai, terangi dunia tanpa
terburu, tak perlu tergesa. Buktikan mimpimu bukan sekadar kata. Berproseslah dalam diam, biar waktu yang mengungkap. Kejutan akan lebih indah dari kata yang berbeda. Raih mimpimu dalam sunyi yang damai, terangi dunia tanpa suara ramai. Tak usah terburu, tak perlu tergesa. Buktikan mimpimu bukan sekadar kata. Berproseslah dalam diam, biar waktu yang mengungkap. Kejutan akan lebih indah dari kata yang berbeda. Diam tak berarti tak berjalan, tak terlihat tapi